Halo teman-teman, kembali lagi di podcast C2 bersama saya Muhammad Ibrahim Basweki, atau kalian juga bisa panggil aku Baim. Jadi di podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu kita yang sangat istimewa. Ya, siapa lagi kalau bukan ketos kita yang sangat ganteng ini, Kak Rasya Azan. Halo. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal seputar remaja nih, ya. Jadi langsung saja kita serbu ke pertanyaan nomor 1, ya. Oke, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri ya, apa yang terlintas di pikiran Kakak kalau misalnya mendengar kata tentang perundungan atau bullying? Oke, kalau perundungan sendiri atau bullying ya mungkin kita lebih kenalnya, itu kan bahasa yang bisa dibilang sangat dekat lah dengan umuran-umuran kita ini yang SMA, yang remaja. Jadi bullying sendiri mungkin menurutku pribadi itu adalah sebuah tindakan tidak menyenangkan yang kita lakukan terhadap orang lain atau yang bisa kita sebut dengan korban. Nah, bullying sendiri itu kalau sekarang mungkin secara umum bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama fisik, kedua verbal, dan terakhir yang mungkin lagi marak sekarang adalah digital atau cyberbullying. Nah, ketiganya ini punya dampak yang sama-sama berbahaya, khususnya buat psikologis. Yang pasti kena itu tiga-tiganya adalah psikologis. Terus mungkin fisik, baik yang dilakukan oleh pelaku maupun self harm atau yang dilakukan oleh korbannya sendiri. Dan mungkin dampak-dampak sosial lainnya yang tidak bisa diprediksi. Jadi bullying ini memang, kalau aku yakin teman-teman juga setuju deh, kalau bullying ini memang harus segera dihapuskan, khususnya untuk kalangan-kalangan kita ini yang akan nanti menjadi penerus bangsa, akan jadi pemimpin masa depan. Jangan sampai budaya bullying itu yang akan menghancurkan negara kita. Jangan sampai budaya bullying itu yang menghancurkan diri kita dan komunitas kita. Oke, Kak. Lalu kalau bagaimana respon Kakak sendiri jika perundungan itu terjadi yang itu disebabkan pelakunya oleh Kakak sendiri atau teman-teman Kakak yang mengarah kepada adik kelas? Oke, mungkin ini kita bisa kategorikan sebagai senioritas ya. Ya. Jadi kalau menurutku pribadi, setuju tidak setuju, senioritas itu perlu dalam kadar tertentu. Okay. Jadi kalau aku jujur, aku nggak setuju sama senioritas yang bikin adik kelas itu jadi takut. Menurutku pribadi, semua itu ada perannya masing-masing. Jadi mungkin yang kelas 10 sebagai adik kelas di SMA itu perannya adalah menghargai kakak kelasnya yang sudah lebih dulu masuk. Sedangkan kakak kelasnya yang di kelas 12 itu perannya adalah untuk mengayomi, untuk merangkul, menggandeng adik-adiknya ini supaya bisa lebih akrab dengan kakak-kakak kelasnya. Jadi buatku senioritas dalam kadar tertentu itu penting sebagai bentuk respect lah atau penghargaan ke orang yang lebih senior, orang yang lebih tua, lebih dulu masuk ke SMA. Tapi kita sebagai kakak kelas juga jangan sampai bikin adik kelas kita itu jadi takut atau jadi segan lah sama kita. Menghargai boleh, respect boleh, tapi jangan sampai takut. Tapi jelas ini udah budaya yang sangat susah untuk dilepas ya. Karena memang dia sudah masuk ke, udah menusuk, sudah benar-benar dia itu sudah mendarah daging di banyak kehidupan murid, yang itu juga ada hubungannya antara kakak kelas dengan adik kelas. Betul. Ya, betul. Seperti itu ya. Kalau Kakak sendiri pernah ngalamin perundungan atau malah pernah merundung? Kalau mengalami perundungan sih alhamdulillah sejauh ini nggak pernah ya. Dan kalau merundung sendiri, kalau yang emang bener-bener niatnya untuk membuli dalam artian kasar, itu alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Paling ya dalam bentuk bercanda-bercandaan lah, lelucon-lelucon yang mungkin biasalah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau dari aku pribadi, aku melihat bullying itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama niat, yang kedua respon atau reaksi dari korban. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku sih jujur nggak pernah ya berniat untuk merugikan temanku atau menyakiti temanku baik secara fisik maupun psikis dari adanya bullying ini. Nah, cuma aku belum tahu sih, aku kurang tahu apakah respon dari teman-temanku mungkin ada yang pernah nggak enak ke aku atau mungkin ke teman-temanku yang bikin akhirnya dia ini jadi seperti merasa terbuli. Nah, gitu sih kurang lebih. Oke, kita langsung lanjut ke topik berikutnya ya. Kita sudah mendengar cukup jelas terkait perundungan yang sudah dibawakan oleh Kak Rasya. Tadi sangat-sangat menarik. Lalu kita masuk ke topik berikutnya ini, yaitu tentang narkoba. Jadi kalau menurut Kakak sendiri ya ini, kenapa narkoba itu menjadi masalah yang sering banget dikaitkan dengan remaja? Lalu apakah apa yang bikin anak-anak muda zaman sekarang itu yang suka banget mencoba barang berbahaya seperti itu? Karena kan maksudnya Gen Z, Gen Alpha itu kan suka banget terjerumus ke yang namanya narkoba ya. Itu kalau menurut Kakak kenapa? Kalau narkoba sendiri
mungkin lebih ke pergaulan sih. Yang pertama pergaulan, yang kedua jati diri. Jadi kita kan namanya remaja, lagi-lagi kita remaja, kita ini masih ada di fase menggebu-gebu lah. Kita belum tahu nih kita ke depannya akan kemana, kita belum tahu ke depannya kita akan jadi apa. Labil gitu ya. Ya masih labil, masih gampang terpengaruh, masih berapi-api lah untuk mencari jati diri, membuktikan bahwa kita ini keren, kita ini Cool gitu ya. Iya, gitulah. Iya. Dan biasanya kalau narkoba sendiri ya yang ketahu itu memang masuknya dari hal-hal yang cenderung lebih ringan. Misalkan pergaulan bebas biasanya tuh mulai dari merokok dulu, baru nanti mungkin lanjut ke minum-minuman keras, baru nanti ke seks bebas atau ke narkoba ini. Biasanya narkoba ini udah di level tertinggi lah dari pergaulan bebas. Makanya memang ya kita sebagai remaja jangan gampang terpengaruh, harus tahu batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Apalagi kita beragama kan, secara agama juga nggak boleh, secara hukum juga nggak sah. Sangat melanggar hukum, sangat itu bisa penjara. Jadi kita harus lebih bijak juga dalam menghadapi perubahan yang ada, karena kan kita hidup di era digital ya. Artinya kita punya akses ke pasar itu yang jauh lebih luas, kita bisa dapat barang apa aja dari mana aja. Jadi harus memang kalau tantangan kita sekarang yaitu gimana caranya kita pinter-pinter menjaga diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa dengan bijak membatasi apa yang bisa kita lakukan. Jadi singkatnya pergaulan bebas itu memang baik ya, tapi tidak terlalu baik kalau tanpa kontrol, gitu ya Kak? Oke. Lalu menurut Kakak sendiri, ada nggak sih tanda-tanda yang bisa langsung kita lihat? Mungkin itu dari sisi psikis ataupun mungkin benar-benar fisiknya seseorang yang mungkin itu ada kemungkinan kalau dia pakai narkoba, kalau setahu Kakak sendiri. Dan kalau misalnya Kakak nemuin kayak teman-temannya Kakak sendiri atau orang-orang yang memang ada di sekitar Kakak, yang ada di lingkungan Kakak itu yang punya ciri-ciri kayak gitu, gimana cara Kakak meresponnya? Oke, pertama kita masuk ke yang tadi dulu ya, ciri-ciri fisiknya. Kalau aku sendiri disclaimer, aku bukan tenaga medis, aku juga bukan orang yang bekerja di institusi terkait seperti BNN yang memang punya ilmu lebih ya terkait dengan narkoba. Tapi kalau dari aku sendiri yang pernah aku tahu, dari sosialisasi yang pernah aku ikutin, dari poster-poster yang pernah aku baca, atau mungkin dari podcast dan audio atau media lain yang pernah aku saksikan, itu memang ciri-cirinya mungkin yang paling menonjol itu 3. Yang pertama dari ciri fisik, itu biasanya tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Jadi kalau misalkan dia hisap lewat hidung, itu dia biasanya tengahnya bolong, rongga hidung tengahnya ini bolong. Terus bisa juga dia langit-langit mulutnya bolong. Dan mungkin matanya merah. Iya sih, matanya merah berair, itu biasanya tanda-tanda dia menggunakan narkoba. Salah satu tanda-tanda. Terus juga kalau misalkan dia makainya dari jalur suntik, itu biasanya dia lebih rentan terkena HIV/AIDS. Karena kan suntikannya ganti-gantian pasti ya. Nah itu akan menimbulkan peluang yang lebih besar untuk terkena HIV/AIDS, karena memang HIV/AIDS juga biasanya pemicunya dari perilaku penyimpangan kan, maksudnya dari pergaulan bebas lah. Nah, jadi itu kalau secara fisiknya mungkin begitu yang aku tahu. Kemudian secara sosial dia biasanya lebih cenderung pendiam, lebih cenderung mengurung diri. Kemudian mungkin dia lebih cenderung akan berteman dengan orang-orang yang sefrekuensi. Dalam artian memang ya dia sama-sama pengguna. Dia bisa mensuplai dan dia bisa mengkonsumsi barang-barang haram tadi. Nah itu kalau secara sosial. Dan terakhir itu biasanya dari sisi keuangan. Nah kalau ini yang aku tahu, narkoba ini kan barang terbatas ya. Artinya jumlahnya tidak banyak itu di pasar umum. Emang bener-bener harus ada akses khusus, akses tertentu yang mungkin nggak bisa diakses sama orang umum. Dan karena kelangkaannya itu dari sisi produksi, distribusi sampai ke konsumsi, itu pasti di konsumsi ini nanti value-nya akan meningkat, artinya harganya akan lebih mahal. Dan buat sebagian orang yang memang secara finansial belum cukup matang, belum cukup sempurna lah, itu pasti akan berpengaruh ke kondisi keuangannya. Aku pernah dengar beberapa kasus yang sampai berat banget. Itu kalau misalkan pakainya Putau gitu ya, Putau itu bisa sampai orang yang rela jualin barang-barang pribadinya untuk beli barang ini, barang-barang haram ini. Melihat kondisi ekonomi di Indonesia juga memang kayak gitu ya, banyak yang di bawah garis kemiskinan, dan kebetulan memang jenis atau tipe orang-orang seperti itu yang pada umumnya terkena kasus atau yang memang suka melanggar dalam bidang narkoba ini ya. Itu maksudnya.
Oke, jadi kesimpulannya kita harus memang benar-benar pandai-pandai, jangan sampai kita itu bisa sampai terjerumus ke pergaulan bebas yang itu memang bisa menjerumuskan kita ke narkoba. Karena itu benar-benar bisa merusak hidup. Oke, dan ini sekarang kita ke topik berikutnya ya kak, terkait rokok. Oke, jadi di sekitar kakak sendiri atau di sekitar kita lah pada umumnya, kita tuh pasti banyak melihat orang-orang yang menggunakan rokok. Nah, kalau menurut kakak pribadi ya, kakak itu merasa kalau itu rokok dapat memberikan hasil yang positif atau hasil yang negatif? Kalau aku sih percaya semua barang itu pasti ada positif dan negatif, tergantung siapa yang menerima gitu ya. Kalau yang ku tahu secara luas gitu, mungkin kita bisa melihat rokok ini sebagai suatu barang yang menyumbang devisa buat negara, yang menghidupi ekonomi ke keluarga-keluarga dalam jumlah yang banyak gitu ya, khususnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan rokok. Tapi kalau untuk pribadi mungkin dari yang pernah ku tahu, ya, rokok itu biasanya dipakai karena untuk memberikan ketenangan. Iya. Ketenangan dan memenuhi adiksi. Jadi hampir-hampir sama narkoba nih. Kalau narkoba kan dia efeknya jauh lebih ganas ya. Ini cuma versi ringannya gitu. Ya, ini versi lebih ringannya lah. Lebih masih bisa dikontrol. Iya. Karena ya rokok sendiri kan memang mengandung banyak bahan-bahan kimia kan, kayak nikotin, tar yang bisa bikin adiksi. Iya. Rokok, vape dan segala macamnya. Sejenisnya lah gitu. Ya, itu biasanya kalau dari sisi pribadi memang kelebihannya ya dia bisa memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan ketenangan, yang kedua ya adiksinya itu. Tapi memang kalau aku sendiri percaya rokok itu banyak dampak negatifnya, terutama untuk organ-organ pernafasan. Banyak lah kita temuin orang yang dengan merokok pasti kondisinya nggak akan sefit orang yang tidak merokok. Iya, tidak merokok gitu. Terutama buat atlet gitu ya. Yeah. Kalau misalkan kamu senang olahraga dengan kondisi paru-parumu yang udah hitam, itu pasti kamu akan lebih berat lah buat lari, buat lebih optimal daripada teman-teman yang lain yang nggak merokok. Itu pasti kamu butuh effort atau latihan yang lebih keras lagi untuk bisa olahraga dengan kondisi yang sama, yang fit lah, yang sama-sama baiknya gitu, maksudnya optimal gitu. Ya, kemudian ya Pak Kak, kalau menurut kakak sendiri, kenapa kok rokok ini, walaupun memang dia tuh lebih banyak dampak negatifnya, menurut kakak tadi, kenapa dia tuh masih populer di kalangan remaja? Padahal kan ya banyak banget kampanye-kampanye atau yang kayak iklan-iklan yang itu anti rokok, sudah dikeluarin sama pemerintah, sudah dikeluarin sama badan-badan perusahaan independen gitu. Tapi kok masih banyak sih yang suka? Karena gini sih sebenarnya, rokok itu kan barang bebas ya. Iya. Kita bisa bilang narkoba aja yang barang terbatas itu masih banyak kok penggunanya. Iya. Masih banyak lah kita ketemu artis-artis ketangkep di TV gitu kan. Jadi kalau yang narkoba susah dapatnya aja bisa begitu, apalagi rokok yang dijual di mana-mana. Belum lagi Indonesia ini salah satu produsen tembakau yang terbesar lah di dunia. Artinya Indonesia itu nggak hanya memenuhi suplai di dalam negeri, tapi juga bisa sampai ke ekspor. Dan ya kita akan sangat mudah lah menjumpai rokok itu di mana-mana, di toko-toko swalayan, di toko-toko kelontong yang kita jumpai sehari-hari gitu kan. Dan artinya sangat mudah, apalagi dengan tadi ya, dengan pergaulan kita yang luas, itu pasti akan membawa kita ke arah sana kalau misalnya kita nggak bisa ngejaganya. Iya. Jelas karena bukan karena itu sangat menarik aja ya bagi mungkin kalangan remaja atau anak-anak muda, tapi juga karena perdagangan bebas. Betul. Ya, diperdagangkan karena memang ya mungkin ketertarikan karena ada di lingkungannya banyak yang pengen ngelakuin kayak gitu, pengen ngerokok, jadi dia akhirnya ngikut-ngikut gitu ya kan. Oke, lanjut kita ke topik terakhir ya. Jadi akibat gara-gara banyak yang salah pergaulan ya ini Kak. Itu banyak anak-anak itu yang menjadi nakal karena ngikut anak-anaknya, karena mengikut ke teman-temannya. Lalu kalau menurut kakak sendiri, apa sih faktor utama yang bikin kenakalan remaja itu muncul dan bisa merajalela di Indonesia? Kenakalan remaja itu faktornya banyak ya, tapi memang aku percaya faktor utama atau faktor pertama yang bisa mempengaruhi situasi psikologis remaja itu ya dari pendidikan dari orang tuanya. Di luar dari sebelum kita sekolah kan pasti kita akan diarahin lah sama orang tua kita untuk bisa bergaul di masyarakat. Gimana caranya kita bisa bergaul dengan orang-orang yang terpilih lah, orang-orang yang memang baik, orang-orang yang sayang sama kita. Nah, mungkin dengan hilangnya pendidikan sederhana itu,
itu yang membuat anak-anak itu jadi kurang kasih sayang. Makanya kalau kamu pernah dengar fatherless atau mungkin motherless, Iya. nah itu pasti akan jadi faktor yang sangat berpengaruh. Aku nggak bilang anak broken home pasti nakal, tapi memang biasanya karena kehilangan faktor-faktor tersebut itu bisa membuat kita ini jadi hilang arah. Kita ini jadi nggak tahu nih harus ngapain, kita nggak tahu gimana cara bergaul yang benar. Dan dengan tadi kita pergaulan bebas, dengan awalnya mungkin kita nggak tertarik nih untuk ikut yang begitu-begitu, tapi ketika kita ketemu sama teman-teman yang begitu, kemudian kita nggak bisa menjaga diri, kita nggak bisa menahan diri, itu pasti kita lama-lama akan terinfluence. Kita akan ngikut lah pasti ke sana. Kalau misalnya kita nggak pinter buat ngelimit diri kita, ngebatasin diri kita dari pergaulan yang seperti itu. Nyari figur yang bisa jadi pengajar gitu ya, yang bisa jadi contoh gitu kan maksudnya. Ya. Terus kalau kakak sendiri nih, gimana sih lingkungan yang sekarang kakak hidup? Kakak itu bisa nggak, misalnya kalau untuk diri kakak sendiri, menjaga diri supaya nggak kebawa ke hal-hal negatif yang seperti kenakalan remaja yang sebelumnya saya katakan. Kalau aku sih lebih ke santai aja sih, maksudnya aku juga berteman sama teman-temanku yang merokok. Aku juga pernah kenal lah sama orang-orang yang mungkin minum, tapi ya balik lagi itu kan kuasanya di aku ya. Maksudnya kita nggak bisa menyalahkan orang, kita nggak bisa meletakkan kesalahan itu di orang lain yang nawarin kita buat mencoba hal-hal tersebut. Karena memang ya pasti pintu terakhir ada di kita, harapan terakhir ada di diri kita sendiri, kuat-kuatan iman lah. Ya aku sendiri kan juga beragama, aku sendiri hidup di negara hukum, artinya ya kita tidak perlu mencoba hal-hal yang haram dan kita tidak perlu mencoba hal-hal yang tidak sah secara hukum, yang dilarang lah, yang malah merugikan gitu. Betul, apalagi itu juga merugikan secara fisik, secara psikis. Jadi ya balik lagi, kita boleh berteman sama siapa aja, kita bisa punya relasi kemana aja, tapi ya itu kita harus bisa jaga diri kita. Apalagi kita remaja, kita masih labil, kita masih cari jati diri, masih banyak ya yang perlu dipertimbangkan untuk bisa dapetin masa depan yang cerah. Terus ini untuk pertanyaan terakhir ya kak, untuk di sesi podcast kali ini ya. Bagaimana jika ada remaja yang dia tuh tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, lalu sehingga dampak negatif yang dari kenakalan remaja, yang dari kalangan-kalangan, dari circle-nya mungkin ya, itu benar-benar langsung kerasa sama dia. Itu kalau misalnya sampai kebawa sampai dewasa, itu kalau menurut kakak gimana? Apakah ada kayak mungkin rehabilitasi gitu? Nah, kalau untuk tindak bullying atau kenakalan remaja gitu ya, ini mungkin kita bisa klasifikasikan jadi beberapa hal. Yang pertama mungkin kalau narkoba kan jelas ya penegakan hukumnya. Artinya ketika kamu punya barang-barang tersebut di atas kadar yang disahkan sesuai hukum, ya itu berarti kamu akan dapat hukuman sesuai dengan jumlah pelanggaran yang kamu lakukan. Setimpal gitu. Iya betul, ada yang mungkin coba direhabilitasi, ada yang dipenjara, atau bahkan ada yang sampai dihukum mati kalau misalkan kamu pengedar. Nah, terus kalau misalkan kayak merokok, kalau aku pribadi selalu berprinsip ya buat temen-temenku gitu, kalau misalnya kalian mau merokok ya nggak apa-apa, nggak merasa keberatan, selama kalian memang nggak merugikan orang lain. Dalam artian kamu tidak merokok sambil berkendara, kamu tidak merokok di tempat-tempat yang dilarang, kayak misalkan di sekolah, di rumah sakit, atau mungkin tempat-tempat lain kayak tempat ibadah, itu kan biasanya dilarang ya untuk merokok. Nah itu kamu tidak melanggar hukum, ya aku sih fine-fine aja, karena memang rokok itu kan bukan barang yang dilarang juga ya. Selama kamu sudah cukup umur, kamu tidak merugikan orang lain, ya fine-fine aja. Sadar diri aja gitu ya. Sadar diri lah, tahu diri. Nah terakhir, kalau misalkan yang kayak tawuran atau bullying, itu biasanya itu yang cenderung malah lebih susah menurutku, karena penegakan hukumannya belum jelas nih. Kamu kalau misalkan sampai ketangkep polisi, ya berarti kamu akan dapat tindakan represif, artinya mungkin kamu akan dipenjara, setidaknya kamu akan diwawancara lah, diringkus, diwawancara sebelum kamu dikembalikan. Tapi kan kita nggak tahu nih ke depannya apakah dia akan melakukan hal yang sama lagi. Nah itu makanya pentingnya pembinaan yang tepat dan efektif dari kecil, supaya anak-anak kita ini atau penerus-penerus kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang merusuh. Karena kalau kita lihat sekarang, bullying itu nggak cuma dilakukan di tahap SD, SMP, SMA aja, bahkan sampai kita kuliah, sampai kita kerja pun ada lah pasti bullying-bullying seperti itu. Apalagi dengan nanti kita bekerja, kita akan ketemu orang yang lebih banyak, yang backgroundnya mungkin lebih luas daripada kita. Kalau kita mungkin sekarang SMA cuma ketemu sama orang-orang di sekitar kita yang di satu kota, tapi kita kan kalau misalkan kerja bisa ketemu sama orang-orang se-Indonesia atau bahkan dari luar negeri pun bisa. Kita nggak tahu nih culture-nya akan seperti apa, budayanya seperti apa.
memang ya jangan sampai intinya kita merugikan orang lain lah. Ya ditahan-tahan gitu. Oke, Kak. Oke, jadi sekarang kita tahu kan, kalau di masa remaja itu seperti yang kita alami saat ini, itu banyak sekali hal yang bisa menjerumuskan kita itu ke banyak tindakan-tindakan yang negatif, yang itu buruk dan itu bakal bisa merugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga seperti apa yang barusan yang sudah kita dengar sendiri dan disampaikan oleh Kak Rasya, bahwa itu juga bisa sangat berpengaruh bukan hanya ke orang lain, bisa ke masyarakat atau bahkan bisa sampai merusak masa depan kita. Betul. Gitu ya. Oke, jadi kita memang harus lebih awas, kita bisa lebih tegas untuk dalam menghadapi hal-hal seperti ini dan kita pokoknya terus untuk menghindari hal-hal yang bisa mengancam masa depan kita seperti ini. Terima kasih banyak ya Kak Rasya setelah bisa menerima permintaan podcast dari kami ini. Terima kasih juga sudah ngundang. Siap. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nyalain, Kak.